Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Ivana Fatimah Zahra dari kelas 1 KPI D. Nah, di video pembahasan kali ini biasa ya teman-teman materi. Materi kali ini itu membahas dari makul ulumul hadis di part pertama. Kali ini benar-benar pembahasan di awal. Pembahasan di awal ini ada 4 aspek yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama itu dari pengertian dan ruang lingkup studi ilmu hadis. Yang kedua itu klasifikasi ilmu hadis. Di sini klasifikasinya itu ada 2, ada ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Terus yang ketiga, pembahasan ketiga itu ada filsafat ilmu hadis. Terusan pembahasan keempat, pembahasan terakhir itu ada sejarah atau periodisasi perkembangan ilmu hadis. Di sejarah ini kita juga ada bahas pada masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, dan tabi'id. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi pertama. Yuk lanjut, tonton terus ya teman-teman. Jangan lupa juga buat subscribe, komen, dan like juga di video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Langsung saja ke pembahasan materi pertama adalah pengertian dan ruang lingkup studi ilmu hadis. Di sini secara etimologis, secara lughawi atau bahasa, ilmu itu al-yakin atau keyakinan, al-ma'rifah atau pengetahuan. Hadis sendiri itu al-jadid atau yang baru, al-khobar itu berita, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Itu secara lughawi atau secara bahasa. Kemudian secara istilah, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat, tabiat, dan tingkah laku, atau yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. Itu menurut Nuruddin. Kemudian ilmu hadis itu sendiri secara istilah adalah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau ditolaknya, itu dari Mahmud Tolhan. Kemudian lanjut ke objek pembahasan ilmu hadis. Di sini objek pembahasan ilmu hadis atau ruang lingkup dari ilmu hadis itu ada sanad dan matan. Sanad sendiri itu secara lughawi atau secara bahasa berarti sandaran atau suatu yang dijadikan sebagai sandaran. Sanad dikatakan demikian karena suatu hadis bersandar kepadanya. Lalu secara istilah adalah mata rantai atau urutan para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan. Lalu matan itu sendiri secara bahasa berarti tanah yang tinggi dan keras. Secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya, atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, ada klasifikasi ilmu hadis. Di sini klasifikasi ilmu hadis itu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Di sini kita bahas ilmu riwayah dulu. Definisi dari ilmu riwayah adalah ilmu yang membahas tentang cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi. Kemudian tujuan dan urgensi ilmu riwayah di sini sendiri itu yang pertama pemeliharaan terhadap hadis Nabi agar tidak lenyap dan sia-sia. Yang kedua terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatan hadis Nabi atau dalam penulisan dan pembukuannya. Yang ketiga itu hadis Nabi dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya. Itu dari ilmu riwayah. Terus pelopor dari pembukuan ilmu riwayah itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang imam dari
seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam atau Suriah. Kemudian ilmu riwayah di sini itu dibagi menjadi 2. Ada yang pertama itu riwayat bil lafzi dan yang kedua itu riwayat bil makna. Lalu apa sih riwayat bil lafzi itu? Adalah periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz sebagaimana redaksi Rasulullah SAW tanpa ada penukaran kata, penambahan dan pengurangan sedikit pun walau hanya satu kata. Riwayat bil lafzi ini sering juga disebut dengan periwayatan secara lafaz. Secara lafzi, periwayatan hadis yang redaksinya atau matanya sama persis seperti yang disampaikan Rasulullah. Ini hanya bisa dilakukan ketika dihafal dengan benar. Lalu yang kedua ada riwayat bil makna. Apa sih itu riwayat bil makna? Itu adalah suatu hadis yang redaksinya itu disusun sendiri oleh perawi tanpa merubah makna. Lalu hukumnya meriwayatkan riwayat bil makna itu bagaimana? Sebagian ulama hadis itu menolak periwayatan bil makna, tapi juga ada yang memperbolehkan. Dengan syarat itu perawinya itu benar-benar ahli dalam bidang bahasa dan sering memberi fatwa. Itu riwayat bil makna. Kemudian lanjut ke ilmu dirayah. Di sini ilmu dirayah itu adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan rawi, sanad dan marwi, matan dari segi diterima atau ditolak. Di sini rawi dan marwi itu rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada yang lain. Kalau marwi sendiri itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau kepada yang lainnya seperti sahabat dan tabi'in. Kemudian objek kajian atau pokok bahasan ilmu dirayah di sini ada sanad dan matan. Pembahasan tentang sanad itu meliputi pertama segi persambungan sanad atau ittisalus sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menulis atau membukukan hadis tersebut. Itu ittisalus sanad. Terusan yang kedua ada segi kepercayaan sanad atau thiqat as-sanad. Thiqat as-sanad sendiri itu adalah setiap rawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dabit, kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya. Terusan yang ketiga, segi keselamatannya dari kejanggalan atau syadz. Selanjutnya ada keselamatannya dari cacat atau ilat, tinggi dan rendahnya suatu sanad. Kemudian pembahasan tentang matan. Di sini meliputi yang pertama ada segi kesohihan atau kedhoifannya. Hal tersebut dapat terlihat melalui kesejalanannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama dari kejanggalan redaksi, yang kedua dari kejanggalan makna, yang ketiga dari kata-kata asing atau gharib. Lalu tujuan dan urgensi ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan, dan yang mardud atau yang ditolak. Kemudian ilmu dirayah inilah yang secara umum dikenal dengan ulumul hadis atau mustalah al-hadis.
atau usul al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan rawi atau sanad, keadaan perawi atau sanad, dan marwi, matan suatu hadis dari segi diterima atau ditolak. Jadi ilmu dirayah inilah yang akhirnya dikenal sekarang itu menjadi ulumul hadis. Kemudian lanjut ke filsafat ilmu hadis. Itu ada 3 aspek di sini. Pertama aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Filsafat ilmu hadis itu meliputi 3 hal ini, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu yang dipertanyakan itu apa yang ingin diketahui dari ilmu hadis. Kalau epistemologi itu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan ilmu hadis. Terus yang ketiga aksiologi itu untuk apa nilai kegunaan dari hadis. Itu filsafat ilmu hadis. Kemudian lanjut ke pembahasan yang terakhir, ada sejarah atau periodisasi dan perkembangan ilmu hadis. Di sini ada pada masa Rasulullah. Yang pertama itu perkembangan ilmu hadis itu telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW itu wafat. Umat Islam merasa perlu menghimpun hadis agar tidak hilang atau lenyap. Lalu dasar penelitian hadis itu apa? Dasar dan landasan periwayatan dan penelitian hadis itu dijumpai di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Itu dasar penelitian hadis. Lalu yang kedua, dari sejarah ilmu hadis itu dimulai pada masa sahabat, itu pada abad pertama. Pada para sahabat itu melakukan pencatatan dan penghimpunan hadis. Mereka mulai menggunakan kaidah-kaidah tertentu dalam menerima hadis, namun mereka belumlah menulis kaidah-kaidah tersebut ke dalam sebuah buku. Mereka menerima dan mengambil hadis dari para ahli sunnah, dan sebaliknya mereka tidak mengambil hadis dari ahli bid'ah. Lalu aktivitas para sahabat itu apa saja? Yang pertama itu penyelidikan periwayatan hadis, ketelitian dalam periwayatan, kritik terhadap matan hadis. Yang kedua itu melakukan perjalanan atau rehlah dalam mencari sumber hadis agar dapat mendengar langsung dari perawi asalnya. Yang ketiga itu melakukan perbandingan antara riwayat seorang perawi dengan riwayat perawi lain yang lebih sikoh. Kemudian masa ketiga itu ada masa tabi'in, itu pada abad kedua. Pada masa ini terjadi penghimpunan hadis ke dalam suatu kitab. Hadis-hadis yang terkumpul dicatat dan dibukukan. Ide ini diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan membentuk panitia kodifikasi hadis yang diketuai oleh Az-Zuhri. Jadi tadi ya pembahasan di atas yang mempelopori adanya pembukuan hadis itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada masa tabi'in itu di abad ke-3. Pada masa ini kaidah-kaidah tersebut mulai dibukukan, meski masih sederhana dan terpisah antara kaidah yang satu dengan kaidah lainnya. Pada masa ini dikenal sebagai masa keemasan ilmu hadis. Ulama menulis kitab tentang ilmu hadis secara parsial. Misalnya Yahya bin Ma'in itu menulis Tarikh ar-Rijal, sejarah dan riwayat para perawi hadis.
Ahmad bin Hanbal itu menulis Al-I'lal, beberapa ketentuan tentang cacat atau lemahnya suatu hadis atau perawinya. Lalu abad ke-4 dan ke-5 itu di sini mulailah ditulis ilmu hadis secara komprehensif, di mana ilmu hadis dimuat jadi satu dalam sebuah kitab. Ulama pencetus pertamanya adalah Ar-Roma Hurmuzi. Itu melalui karyanya yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Lalu Imam Al-Hakim An-Naisaburi menulis Ma'rifat Ulum Al-Hadis dan Al-Khatib Al-Baghdadi dengan judul kitabnya Al-Kifayah fi Ulum Ar-Riwayah. Itulah sejarah periodisasi dan perkembangan ilmu hadis. Dan sampai di sini penjelasan tentang hadis, tentang ilmu hadis. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Pasti banyak banget kesalahan di materi kali ini, cukup banyak. Dan terima kasih.